sudut pandang kita. Didukung oleh Nah, untuk membahas topik kita yang ini sudah hadir bersama kami. Ini adalah Presiden Gen Z Gilang Gaddafi. Halo. Dia kayak agak lemes, kayak lagi kaku banget hari ini ya kayaknya. Gimana Lang hari ini Lang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Menyenangkan. Apa ada suatu hal yang terjadi pagi hari ini? Aman sih. Aman. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya? Oke, yang pertama kali ya terlintas di pikiran ketika mendengarkan kata Pancasila di otak lu itu apa? Yang ada di pikiran lu itu apa? Oke, mungkin hal simpelnya ketika gua ngedengar kata Pancasila yang gua tahu pasti itu ya lambang atau enggak dasar negara kita yang memang kita hidup di negara Indonesia dari kecil hingga dibesarkan di Indonesia yang dimana pasti sudah jadi pedoman di dasar negara itu sendiri yang dimana kan yang pertama ketuhanan Maha Esa yang pastinya kita juga masyarakat Indonesia harus memiliki atau berketuhanan Maha Esa pastinya. Terus. Dan itu juga pastinya akan jadi pedoman selama kita mungkin berada di Indonesia itu sendiri. Dari yang ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan, yang adil dan beradab, dari persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang seringkali dibahas nih sila kelima pastinya, di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita akan bedah satu persatu. Kalau nggak salah dia sudah menjelaskan 5 Pancasila tadi udah disebutkan dari 1 sampai ke 5. Kalau nggak salah tadi juga udah ngafalin sebelum kita take syuting. Tadi bilang gini nih, jangan ini ya. Jangan ditanya dadakan, ntar aku deg-degan. Ya, gue kalau ditembak nanti gue takut ngeblank ya. Udah Jadi- lama nggak baca Pancasila. Sebelum dia ditanya, dia jelaskan, dia tunjukin kalau dia paham Pancasila. Sila ketiga apa? Sila ketiga kerakyatan yang Sila Pancasila. Itu kan ketiga. jangan Sila ditembak. ketiga. Sila ketiga. Sila ketiga persatuan Indonesia. Langsung ke rakyatan. Ngeblank sih keempat. Kan ngeblank kan. Gue udah buktikan. Dia tuh tadi Pancasila ngapalin. Sekian lama nggak baca Pancasila ya, ketahuan nih. Oke. Sila kedua. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha keadilan. Esa katanya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Sorry. Ya, aduh jangan ditembak-tembak ini. Jadi dia harus jadi ngurutin dari pertama yang nggak salah. Iya. Oke. Di yang kedua kan kemanusiaan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Yes. Iya kan? Menurut kamu poin kemanusiaan yang adil dan beradab di era sekarang ini sudah terjadi belum sih? Sesuai dengan POV kamu sebagai perwakilan Presiden Gen Z, iya kan? Gimana? Kalau untuk sudah terjadi, pasti ada beberapa yang memang sudah terjadi. Oke. Tapi yang memang kita lihat di era digital sekarang ada di sosial media, yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu entah keadilannya mungkin dari pendapat kita, kan yang kita tahu bahwa di Indonesia ini kita bebas berpendapat pastinya, entah itu untuk mengkritik pemerintahan dan sebagainya. Dan memang ada beberapa yang emang belum terpenuhi. Yang kita tahu kan bahwa di Indonesia sendiri tinggi sekali angka korupsi. Ya baru kemarin-kemarin juga ada beberapa kasus korupsi. Mungkin halnya di situ tuh yang memang belum nyampe untuk di sila kedua itu sendiri. Oke, kan kemanusiaan ya kan hidup kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nah, yang adil dan beradab nih. Yes. Nah, menurut kamu dengan adanya sosial media ini, apakah manusia bisa menjadi lebih beradab atau mungkin beberapa poin-poin kejadian yang bisa kamu contohin yang udah terjadi yang mewakili bahwa oh ini udah beradab, oh ini nggak beradab, misalnya gitu. Apa nih? Boleh ada contohnya nggak? Contohnya mungkin ketika gue ngeliat quotes-quotes di sosial media, mungkin itu kan sebagian dari beradil dan beradab. Untuk Apa yang membuat lu, informasi. apa yang membuat lu menilai bahwa sebuah quotes itu bisa menjadi tolak ukur tentang sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena yang gue baca itu gue pasti menambah pengetahuan gue, khususnya mungkin dari sisi agama gue sendiri mungkin kayak tamaran-tamaran. Pasti kan setiap agama punya kisah, cerita dan lain sebagainya. Ketika gue baca, gue tahu informasi ataupun wawasan baru mengenai kayak kemanusiaan, keadilan dan juga beradab. Karena kan kita juga memiliki sila pertama tadi yang ketuhanan Maha Esa itu sendiri yang di Indonesia terapkan.
ya udah, jadi sebenarnya kita kembali lagi ke diri kita, karena kan di Indonesia kita beragam-ragam, banyak sekali bermacam agama, Bhinneka Tunggal Ika lah intinya. Nah, kalau dari quotes mungkin lu bisa menilai itu sebuah di sila kedua. Tapi kalau sebuah fenomena yang terjadi apa? Fenomenanya. Fenomena itu lebih ke mungkin ya ke masyarakatnya atau mungkin Gen Z sendiri sekarang kebiasaan dari habit gaya hidupnya, kebijakannya dalam membuat sebuah statement mungkin atau apa di sosial media mana yang mewakili sila kedua yang mungkin sudah baik atau mungkin ada yang belum baik, belum sesuai dengan sila gitu. Ada yang sudah sesuai atau mungkin ada yang belum. Mungkin ada yang sesuai, ada yang belum. Yang Fenomenanya gua seperti lihat apa? Fenomena sendiri ya, khususnya di lingkungan gue sendiri itu banyak sekali, mungkin khususnya Gen Z ya, yang memang imannya kayak belum kuat, kayak gampang tergoyah lah intinya. Apa tuh misalnya kejadiannya kayak gimana? Kuat. Mungkin hal simpelnya kayak ada beberapa yang emang bahasanya tuh dalam percintaan mungkin mau kayak oh gue pengen ikut dia aja ya gitu kan, ke Tuhan dia gini-gini, kayak banyak sekali. Gue nggak tahu bercanda atau enggak, cuman kayak hal simpel kalau lagi ngobrol tuh kayak ada hal something yang emang narik, kayak kok lu bisa tertarik ke situ sih, mungkin itu panggilan hati atau gimana. Itu kan mungkin kebagian dari kemanusiaan adil dan juga pastinya beradab gitu kan. Itu kan kita punya iman masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Itu sih, soalnya di lingkungan gue sendiri tuh hal simpelnya bukan dalam percintaan juga doang deh. Misalnya kayak kan ada beberapa agama yang emang melarang sesuatu gitu kan, dan tapi dari generasi sendiri tuh malah kayak fun aja, kayak nggak memikirkan dengan apa beradab mereka di Indonesia itu sendiri. Kayak hal simpelnya kan kayak di agama gue sendiri misalnya kayak kita minum diharamkan, tapi di lingkungan gue tuh kayak ya udah hal lumrah lah di era digital saat itu, kayak udah biasa banget gitu bercanda atau enggak melakukan hal-hal yang emang mengarah ke sana. Itu sih. Nah, kalau dari yang lo bilang kan tadi misalnya ada yang tertarik untuk ke agama lain. Apakah di sila kedua itu membuat lo kayak misalnya tertarik untuk bisa ke tempat lain yang lo bilang tadi, kok bisa sih lo kayak gini? Nah, orang untuk tertarik dan bisa bebas misalnya terjun, setiap orang kan punya perjalanan spiritualnya masing-masing nih. Kayak kita nggak tahu ya. Apakah menurut lo bisa berpindah itu lebih kayak, oh ini adil, atau menurut lo malah salah? Itu maksudnya keadil dong, karena kan kita juga punya pendapat. Kalau memang kita percaya dengan agama itu, ya emang ada panggilan dari hati, ya kita mau gimana, nggak bisa mengelarang dong negara sendiri gitu kan. Karena kan itu kepercayaan diri kita, dan yang mana kan kita tahu pasti Indonesia bebas berpendapat dan juga memiliki opini dan pilihan intinya. Itu sih. Berarti menurut lo dengan kita berbebaskan yang pertama ketuhanan, yang kedua adalah adil itu karena kita bebas memilih mana yang sesuai dengan apa yang kita suka, gitu, yang cocok. Terus kemudian yang beradab, berarti menurut lo adalah orang yang minum alkohol itu tidak beradab. Apakah seperti itu? Berarti ini yang gue tangkap dari kata-kata lu ya. Gue nggak tahu, makanya gue make sure. Apakah orang yang minum alkohol itu adalah orang yang tidak beradab atau gimana? Hal simpelnya mungkin kalau yang gue lihat, kalau beradab kan intinya pasti kita dengar kata beradab basicnya attitude. Intinya nggak beradab nih anaknya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk hal minum itu kembali lagi ke percayaan dia dengan Tuhannya. Kalau memang dilarang atau enggak, ya itu kembali ke adab dia gimana caranya. Mungkin kalau emang maksa ngajak atau ngecekokin orang, itu nggak beradab. Kalau ngecekokin orang nggak ini, Iya, intinya kalau beradab pasti kan yang kita tahu hal simpelnya attitude dia, kayak gimana perilaku dia dari entah hati ataupun dia lakukan orang seperti apa itu. Yang nggak attitude biasanya yang diundang ke ulang tahun umur 17 dikasih cokokin 17 detik misalnya. Misal itu kan suatu hal yang nggak baik ya kan. Ada pengalaman-pengalaman seperti itu misalnya. Jadi menurut kamu adalah kurang baik nih. Tapi kan kalau misalnya orang nih, kan di Indonesia ini kemanusiaan adil dan beradab. Ketuhanan kita nggak ngerti kan dia berkeyakinan apa. Mungkin di keyakinan tertentu memang nggak boleh. Tapi kan kalau seandainya dia berasal dari keyakinan lain yang memang tidak mengharapkan hal tersebut, gimana? Menurut kamu? It's okay sebenarnya kalau emang dia punya keyakinan sendiri, ya kan, yang kita juga tahu Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, ya intinya saling menghargai aja satu sama lain gitu. Yang penting menghargai satu sama lain. Itu jadi kalau menurut kamu tidak beradab itu sering pamer gaya hidup tentang minuman alkohol dunia malam itu tidak beradab menurut kamu berarti?
Kalau Seperti dibilang secara nggak langsung kan iya, gitu kan? Secara nggak langsung kan gitu kan? bilangnya Dari yang iya, aku taruh dari berada. kamu ya kan? Iya. Berarti menurut kamu seperti itu atau gimana? Sebetulnya? Sebetulnya sebenarnya kalau memang yang fun ngebir tiap malam di story itu ya kembali lagi kan tadi dibilang ke diri dia dengan urusan dengan Tuhannya. Kalau masalah beradab atau enggaknya itu gimana dia menyikapi ke seseorang. Misalnya kayak gue diajak paksa kayak oh ikut gini. Terus kalau nggak ya tadi gue bilang dicekokin gini kayak itu masuk hal simpel nggak beradab. Intinya kalau memang untuk masalah nge-storyin lagi di bar ataupun lagi minum ya udah urusan dia gitu loh. Oke, jadi tergantung maksudnya maksain orang atau Iya. enggak. Kalau maksa itu udah masuknya Nggak beradab, enak gitu. Oke. Nah, kalau kita masuk nih, ya kan, ke sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya. Ya kan, kalau menurut kamu Persatuan Indonesia di momen Gen Z ini, kamu sebagai Gen Z ini gimana kamu melihatnya di era sekarang? Oke, yang saya lihat di era digital saat ini ya, Iya, khususnya yang di kamu alamin sosial aja. media nih ya. Ah. Kan di sila ketiga tuh kita apa namanya? Persatuan Indonesia. Dan itu banyak sekali kan pasti kayak Gen Z semua yang komen-komen bahwa Betul. setelah pemilu kemarin itu rame banget tuh kayak malah jadi pemecah belah bangsa lah Benar. antara kubu ini dan juga kubu ini. Pasti kan kita di mana nih yang di diri kita sebagai bebas pendapat tapi malah kayak dijudge atau ngekritik it's okay gitu kan. Cuman kayak kalau yang dilihat dari gue di komenan TikTok tuh kayak emang bebas berpendapat. Cuman ya emang kontennya itu yang mengarah kayak memecah belah bangsa. Mungkin kalau lo tahu kita ngebahas yang masalah kasus kayak pesta babi, konten-konten yang kayak gitu. Sebenarnya kayak it's okay gitu kan. Oh itu pendapat lo, itu emang suatu dari kritikan untuk pemerintahan mungkin. Tapi kan pasti ya beda menimbulkan pro dan juga kontra gitu. Oke, pro dan juga kontra Yes. juga. Nah, tapi kalau menurut kamu nih sebetulnya, apakah nilai-nilai Pancasila dari yang pertama sampai kelima? Yang keempat apa? Bella, aduh mikir deh. Udah, oke. Oke, dia nggak usah ngurutnya dari nomor 1 dulu. Nggak usah, kelamaan. Dari 1 sampai 5 itu sebetulnya masih relevan nggak sih sama Gen Z sekarang ini yang bisa dibilang pengejar FYP banget nih? Ya kan? Kalau dibilang Relevan apa enggak? Udah nggak terlalu relevan sebenarnya. Karena yang dari gue juga, gue ngejalanin doang ya udah. Dari yang sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, oke, gue punya keyakinan dan gue punya kepercayaan, gue punya Tuhan. Mungkin gue ngikutin peraturan-peraturan yang ada di Indonesia karena kan kita juga tahu di Indonesia punya undang-undang. Ya udah, jadi kayak untuk relevan atau enggak, sebenarnya relevan itu kembali lagi ketika memang kita melanggar suatu peraturan yang ada di negara itu sendiri mungkin. Betul. Dan kalau untuk relevan dalam kehidupan sehari-hari itu sepertinya kayak udah nggak terlalu dipakemkan banget ya. Jadi kayak hidup tuh ya udah ikut jalanin aja peraturan yang ada di Indonesia. Terus kayak ya udah dari yang ketuhanan kita punya Tuhan, keadilan sosial itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana kita tadi memperlakukan orang lain gimana bisa adil atau enggak. Intinya dalam lingkungan sosial lah itu. Oke, yang penting dalam sosialnya seperti apa nantinya gitu Iya. kan. Tapi kalau ngomongin sosial, ya kan, pengaruh media sosial nih terhadap bisa dibilang cara pandang lu sendiri, ya kan, yang sebagai perwakilan Gen Z atau mungkin teman-teman lu sendiri yang lu lihat, apakah itu menentukan sudut pandang mereka terhadap sebuah kejadian? Sabar dulu, nanti akan dijawab sama Gilang Kadafi. Jangan kemana-mana, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh